Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan pengajian kitab Syarah Dardir Mi'raj yang membahas tentang Isra Mi'raj. Sebelum kita mulai, mari kita baca umul kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perjalanan Kanjeng Nabi bersama malaikat Jibril menuju Baitul Maqdis melewati pertemuan seorang nenek, seorang kakek, dan berbagai macam hal lainnya. Kali ini kita lanjutkan sampai Baitul Maqdis. Bismillahirrahmanirrahim. Wasara hatta ata madinata Baitul Maqdisi. Kanjeng Nabi bersama malaikat Jibril berjalan sampai kota Baitul Maqdis. Nah, ini sudah sampai Baitul Maqdis, kan perjalanan dari Mekah sampai Baitul Maqdis. Wa dakhalaha min babiha al-yamani. Kanjeng Nabi memasuki Baitul Maqdis itu dari gerbang al-yamani, dari gerbang al-yamani. Al-yamani itu ya searah dengan Mekah. Summa nazala anil buraqi wa rabatahu bi babil masjidi. Kanjeng Nabi kemudian turun dari buraq dan mengikat buraqnya di gerbang masjid, di pintu masjid. Bil halqati allati kana tarbutu biha al anbiya'u alaihi salatu wassalam. Jadi Kanjeng Nabi mengikat buraq itu di tempat di mana tempat ikatan buraq tadi itu sebagaimana para nabi mengikat buraq di situ. Jadi dulu para nabi sebelum Nabi Muhammad datang ke Baitul Maqdis itu para nabi itu sudah mengikatkan talinya, buraqnya di situ. Nah, Kanjeng Nabi juga mengikuti mengikat buraqnya di situ di pintu masjid, di pintu masjid Baitul Maqdis. Allati kanat tarbutu biha al-anbiya'u alaihi salatu wassalam. Wa fi riwayatin inna Jibrila atas sokhra. Dalam suatu riwayat, ada satu riwayat yang mengatakan bahwa malaikat Jibril itu mendatangi batu yang sangat besar. Fawadha'a usbu'ahu fiha faharaqaha wa syadda biha al-buraqu. Wasyadabia al-buraqo. Malaikat Jibril mendatangi batu yang sangat besar, kemudian meletakkan jarinya di atas batu yang besar tadi. Kemudian batu tersebut hancur berlubang, kemudian malaikat Jibril mengikatkan buraq di batu yang besar tadi. Wadakhala al-masjidah min babi tamilu fihi syamsu wal qamaru. Kanjeng Nabi memasuki masjid, masjid dari pintu yang mana bulan dan matahari itu bergeser. Jadi berarah. Misalkan kalau di Indonesia ini matahari dan bulan itu bergeser dari timur ke barat. Berarti malaikat Jibril dan Kanjeng Nabi itu memasuki dari pintu barat, tamilu fi syamsu wal qamar. Tsumma shalla huwa wa Jibril kullu wahidin rak'ataini. Setelah sampai ke dalam masjid, malaikat Jibril dan Kanjeng Nabi ini sholat baik Kanjeng Nabi maupun malaikat Jibril itu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Falam yalbith illal
falam yalbith illa yasiran hatta istama'a nasun kathirun. Setelah sholat 2 rakaat itu baru saja sebentar ya, tidak lama kemudian orang-orang ini pada berkumpul semua, banyak orang di masjid itu kumpul semua. Fa'arafan nabiyyu an-nabiyyina min baini qa'imin wa raki'an wa sajidin. Nah, jadi Kanjeng Nabi tahu di dalam masjid tersebut ternyata banyak para nabi ya. Di antara orang yang berdiri untuk sholat, di antara rukuknya orang-orang yang sholat, di antara sujudnya orang-orang yang sujud di situ. Ternyata banyak para nabi. Tsumma adzana muadzzinun wa uqimat as-shalatu faqamu sufufan. Kemudian ada yang adzan Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian diqomati Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Artinya para jamaah ini yang menunggu tadi sama berdiri semua, berdiri berjajar bersaf-saf. Yang tadiruna man ya ummuhum, mereka itu sama menunggu semua. Siapa ya sing imami? Sinten ya sing imami? Siapa yang? Fa akhadha Jibrilu bi yadihi sallallahu alaihi wasallam faqaddamahu fasalla bihim rakaatain. Karena kayaknya menunggu imam, maka malaikat Jibril menggandeng tangan Nabi ya, dan mempersilahkan Kanjeng Nabi untuk sholat bersama orang-orang yang ada di masjid, termasuk para nabi, untuk sholat 2 rakaat. Wan Ka'bin fa'adzana Jibril. Sekian, semoga bermanfaat. Jadi pertemuan kali ini membahas tentang Kanjeng Nabi sesampainya di Baitul Maqdis. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.